Dan pemirsa, untuk membahas ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Saipul Jamil, sudah ada Erlinda dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat sore, Ibu Erlinda. Mas. Tadi kita sudah melihat wawancara reporter kami dengan Kapolsek Kelapa Gading. Apa komentar dari KPAI? Yang pasti kita sangat miris, dan ini yang kita khawatirkan dari berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu sudah kita ingatkan kepada pemerintah bahwa sudah waktunya pemerintah itu untuk benar-benar memberikan kurikulum kepada anak-anak kita dari jenjang PAUD, SD, SMP, sesuai dengan usianya, bahwa bagaimana mereka harus menjaga tahu tentang reproduksi atau pendidikan seks secara benar dan usianya. Tadi kalau saya melihat obrolan dengan Kapolsek Kelapa Gading, dikatakan korban pertama kali bertemu dengan Saipul Jamil tanggal 31 Januari, lalu ada 2-3 kali pertemuan, tiga kali pertemuan sampai akhirnya tadi malam setelah ada acara di sebuah tempat diajak ke rumah yang bersangkutan. Seperti itu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Kapolsek Ari, Kapolsek Kelapa Gading, dan memang tadi sore pun juga kami berkoordinasi kepada Polres Jakarta Utara. Kita sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan, langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dan sangat cepat sekali ya, begitu jam 5 pagi dilaporkan oleh korban, saat itu juga polisi menjemput Saipul Jamil. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebelumnya memang sudah kerjasama dengan Polres Jakarta Utara, ataupun kita sudah mempunyai kerjasama yang baik dengan Polda Metro. Jadi seluruh di jajaran Polda Metro termasuk Jakarta Utara terkait dengan perlindungan anak, baik pencegahan sama termasuk penanganan kasus, kita memang selalu bersinergi. Baik, apakah tadi ketika KPAI sudah mendatangi Polsek Kelapa Gading, apakah juga sudah bertemu dengan korban yang melaporkan kasus ini? Tidak, kami tadi tidak mendatangi untuk korban, karena tadi korban sudah dipulangkan dulu sementara. Karena untuk menyalip visum ya? Korban tadi sudah dilakukan visum juga, betul. Korban juga tadi sudah dipulangkan dulu sementara, dan tadi memang kita tidak bertemu di Polsek Kelapa Gading, tidak ya. Tapi yang pasti tadi kita sudah koordinasi dengan Pak Kapolresnya, kita meminta untuk anak tersebut kita berikan haknya, pertama pendampingan ya dari P2 TP2A nanti, untuk dia sebagai jangan terlabelkan, jangan terstigma, dan jangan sampai dia menjadi sangat trauma. Jadi dia harus dapat pendampingan secara psikologi harus cepat. Dan kita juga tidak mau kasus ini berkembang dengan sesuatu yang buruk, dan nanti dihubungkan dengan sang korban pun dianggap terlabeli sebagai homo ataupun apa. Kita tidak harapkan itu. Namun kami tadi sudah meminta dengan sangat kepada Pak Kapolres termasuk dengan Pak Kapolsek, memohon bahwa kasus ini harus cukup hati-hati karena bersinggungan dengan komunitas yang saat ini sedang ramai dibincangkan. Kita tidak mau ini akan menjadi suatu promosi baru terhadap anak-anak kita, tapi ada message yang harus kita maksimalkan. Kita berterima kasih di program iNews terkini atau sore ini ya, bahwa hati-hati para keluarga Indonesia. Dugaan ada sekelompok orang yang memang mereka sudah mempunyai penyakit perilaku menyimpang ini, harus hati-hati. Anak-anak kita lebih dijaga lagi. Kalaupun mohon maaf dengan segala hormat mungkin diduga ini adalah seorang public figure, hati-hatilah dengan public figure ini gitu ya. Jangan sampai anak kita saking menyayangi, mencintai public figure ini tapi mau dan akhirnya permisif dan akhirnya bisa melakukan apapun yang diminta, seperti itu message-nya. Iya, karena kan kita tahu pada saat kita sudah menjadi seorang fans yang fanatik, kita akan mau memberikan apa saja. Nanti jangan sampai terjadi. Nanti kita lanjut lagi dialog kita, dan pemirsa iNews Petang masih akan kembali untuk membahas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh artis Saipul Jamil di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kami segera kembali.